tetesan air mata di balik kisah kesederhanaan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah yang ditunjuk Abu Bakar untuk menggantikan setelahnya. Beliau melanjutkan estafet perjuangan pendahulunya untuk memimpin sebuah negara. Beliau seorang penguasa dengan kekayaan di atas rata-rata pada umumnya, disegani oleh lawan maupun kawan dengan ketegasan dan keberaniannya. Salah seorang yang paling getol menentang dakwah Nabi sebelum menjadi pembelanya yang sangat setia, dan dikenal khalayak umum dengan kesederhanaannya meskipun menjadi orang nomor satu dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Dari segala penjuru mengagumi akan kepiawaiannya. Kesederhanaan membuat decak kagum setiap orang yang menemuinya, hingga Maulana Jalaluddin Rumi mengisahkan dalam karyanya Al-Masnawi bahwa pada suatu ketika seorang penasihat kekaisaran Bizantium dari Konstantinopel datang untuk menghadap Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Penasihat itu adalah seorang filsuf, cendekiawan, dan negarawan terkemuka. Setelah memasuki Madinah, utusan dari Bizantium itu merasa heran karena tidak melihat adanya istana kekhalifaan. Ia lalu bertanya kepada salah seorang penduduk Madinah, "Di manakah istana raja kalian?" tanya sang utusan. Orang yang ditanya hanya tersenyum dan dijawabnya, "Raja kami tidak memiliki istana megah, karena istana termegahnya adalah hati dan ruhnya sendiri yang senantiasa diterangi oleh cahaya takwa." Utusan kekaisaran Bizantium itu merasa heran. Ia lalu kembali bertanya, "Lalu di manakah raja kalian yang namanya kini tersohor itu, penakluk dua benua, penakluk dua imperium, Persia dan Bizantium itu?" tanya sang utusan. "Tidakkah tadi engkau sadar, di bawah pohon kurma yang baru saja kau lewati itu, seorang lelaki tengah memandikan dan memberikan makan kepada seekor unta?" kata seorang penduduk Madinah. "Mengapa memang?" tanya sang utusan semakin penasaran. "Itulah sang khalifah dambaan kami, Umar bin Khattab. Ia tengah memberi makan dan memandikan unta milik Baitul Mal, milik anak-anak yatim dan para janda." Utusan itu kemudian tergetar. Ia benar-benar telah melihat sosok raja besar yang sangat bersahaja. "Beritahu aku lebih jauh lagi perihal orang mulia itu," kata sang utusan Romawi. "Bersihkanlah dahulu hatimu dari kotoran-kotoran duniawi, terangi ia dengan cahaya lentera ketaatan, barulah kau bisa mengenalnya dengan baik dan akan melihat kemegahan istana sang khalifah kami yang berupa ketakwaan, dan kau pun bisa memasuki istana itu bersamanya." Utusan itu kemudian mendekati Khalifah Umar dan bertanya mengapa ia melakukan pekerjaan kotor ini, memandikan unta dan memberinya makan. Tidakkah hal tersebut bisa dilakukan oleh bawahannya? Lalu Khalifah Umar berkata, "Ini adalah tanggung jawabku, Tuan. Unta ini adalah milik anak-anak yatim dan para janda, milik rakyatku yang sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggung jawabku. Aku takut jika kelak Allah akan menanyakan kepadaku sejauh mana aku memimpin rakyat-rakyatku, apakah mereka menderita dan merasa diterlantarkan dan tak diurus olehku." Sang utusan pun kian terguncang. Ia melihat sosok negarawan ideal yang selama ini digambarkan dalam kitab Republik Plato itu benar-benar ada di hadapannya. Tak lama kemudian sang utusan Bizantium itu pun bersyahadat dan mengikrarkan keislamannya di hadapan Khalifah Umar. Selain itu, Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa juga mengisahkan terkait kesederhanaan khalifah kedua ini, sekalipun ia seorang kepala negara. Kesederhanaan Umar pertama dari segi pakaian. Jamak terjadi pada waktu zaman itu jika seorang memiliki kedudukan penting terlebih raja atau kaisar, maka pakaian kebesarannya terbuat dari sutra yang berlapis berlian mahal. Pakaian itu yang dipakai oleh Raja Romawi dan Kaisar Persia. Namun tidak dengan Umar bin Khattab.
Ia tetap berpenampilan sederhana bila tak ingin dikatakan pakaian orang miskin. Dalam sebuah riwayat oleh Qatadah, ia berkata, pada saat Umar menjabat sebagai khalifah, dia memakai jubah dari bahan wol yang ditambal dengan kulit. Dia berkeliling di pasar. Di pundaknya ada cemeti untuk memukul orang yang berlaku curang. Dia melewati pemintalan yang rusak dan mendapatkan biji-biji di tengah jalan. Umar memungutnya dan meletakkannya pada rumah-rumah penduduk agar mereka memanfaatkannya. Pada sisi lain, Anas menyaksikan betapa menyedihkan pakaian Umar bin Khattab. Sekali berkepala negara tetapi pakaiannya penuh tambalan. Anas berkata, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri 4 tambalan di baju Umar. Hal serupa juga dikatakan oleh Abu Usman An-Nahdi. Ia menyaksikan pakaian Umar ditambal dengan kulit. Simak penuturan An-Nahdi berikut. Saya melihat kain yang dipakai Umar ditambal dengan kulit. Kesederhanaan Umar juga bisa dilihat tatkala ia melakukan perjalanan dinas. Ia tidak gila hormat dan fasilitas. Tak terbesit di dalam hatinya untuk mendapatkan fasilitas berupa pelayanan baik daripada memperindah daerah tempat yang ia tuju. Dalam perjalanan dinas, Umar tidak ingin menyusahkan siapapun. Abdullah bin Amir menceritakan, ia pernah melakukan perjalanan dengan Umar, perjalanan menunaikan ibadah haji. Meskipun ia seorang kepala negara yang selayaknya mendapatkan fasilitas tempat, tetapi Umar menolaknya. Simak penuturan Abdullah terkait kesederhanaan Umar. Saya pernah melaksanakan haji bersama Umar. Dia tidak pernah mendirikan kemah ataupun tenda. Yang dilakukannya adalah menggelar tikar di bawah pohon, lalu berteduh di bawah pohon itu. Kesederhanaan Umar juga yang membuat dia tidak tergiur dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Muhammad bin Sirin menceritakan, suatu waktu ada seorang ipar Abdullah bin Umar datang menemui Umar. Kemudian orang itu meminta Umar untuk memberikan kepadanya harta dari Baitul Mal. Mendengar hal itu, lalu Umar membentak orang tadi seraya berkata, apakah kau menginginkan aku menjadi seorang penguasa yang berkhianat? Kemungkaran Umar itu akibat ia disuruh mengambilkan harta negara untuk ipar anaknya. Hal itu menurut Umar suatu yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Pada kisah lain, Abdullah bin Umar juga bercerita, suatu malam Abdullah selaku anak datang mengetok rumah Umar. Ia ingin berbicara dengan ayahnya yang juga seorang pemimpin kaum muslimin. Mendengar ketokan pintu, Umar pun bertanya, siapakah di luar? Tanya Umar. Abdullah pun menjawab, saya Abdullah bin Umar, anakmu, katanya. Kemudian Umar melanjutkan, ada keperluan apa wahai Abdullah? Aku ingin berbicara denganmu ayah, jawab Abdullah. Umar pun mempersilahkan anaknya masuk rumah. Kamu ingin berbicara untuk kepentingan pribadi atau masalah negara atau masalah kaum muslimin? Tanya Umar. Saya ingin berbicara masalah pribadi ayah, tutur Abdullah. Mendengar itu Umar meniup mematikan lampu yang ada di rumahnya. Abdullah heran akan sikap Umar. Kenapa kamu matikan wahai Amirul Mukminin? Tanya Abdullah heran. Umar pun menjelaskan, lampu ini merupakan fasilitas negara yang diberikan padaku. Bagaimana mungkin aku mempergunakannya untuk membicarakan kepentingan pribadi keluargaku? Tutur Umar. Jadilah keduanya berbicara dalam gelap malam. Semoga dalam kisah Sayyidina Umar yang begitu menyentuh ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan menjauhkan kita dari sifat iri, dengki, dan merasa paling tinggi. Dukung terus channel kami dengan subscribe serta klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video terbaru kami.